Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rajif Saraizal dengan 3 digit NIM terakhir 111 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas praktikum dasar sistem kontrol dengan dosen pengampu Pak Rofik Cahyo Prayogo ST MT. Apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku suatu proses, mesin, atau perangkat agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, apa itu feedback? Feedback dalam sistem kontrol adalah mekanisme umpan balik, yaitu proses di mana sebagian dari keluaran output suatu sistem dikembalikan lagi ke masukan input untuk dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau biasa disebut dengan set point. Selanjutnya, apa itu PID controller? PID controller adalah salah satu jenis pengendali yang paling banyak digunakan dalam sistem kontrol, baik industri maupun perangkat sehari-hari. PID merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative. Selanjutnya, tujuan sistem kontrol. Tujuan utama sistem kontrol adalah supaya suatu proses, mesin, atau perangkat bekerja sesuai dengan keinginan secara otomatis dan stabil, meskipun ada gangguan atau perubahan dari luar. Untuk secara lebih rinci, tujuan sistem kontrol adalah mengatur output agar sesuai dengan set point. Misalnya, menjaga suhu kulkas tetap 4 derajat Celcius meskipun pintu dibuka atau ditutup. Dan menjaga stabilitas sistem. Sistem tetap aman dan tidak berisolasi atau berjalan liar. Untuk contohnya, cruise control mobil menjaga kecepatan stabil meski jalan menanjak. Untuk poin ketiga, yaitu mengurangi error, meminimalkan selisih antara output aktual dengan yang diinginkan. Contoh, robot industri yang menempatkan benda di posisi yang sangat presisi. Selanjutnya, untuk komponen utama sistem kontrol, yaitu sensor atau alat ukur yang berfungsi untuk membaca kondisi nyata dari proses, yaitu output aktual. Pada contoh AC, sensor suhu akan mengatur suhu ruangan yang sesungguhnya. Data pengukuran ini kemudian dikirim ke bagian pengendali. Yang kedua yaitu controller. Controller ini menerima informasi dari sensor, lalu membandingkannya dengan set point. Dari perbandingan ini akan muncul error, yaitu selisih antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi nyata. Berdasarkan error tersebut, controller akan memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem agar output mendekati set point. Controller PID ini bisa berupa rangkaian elektronik sederhana microcontroller sehingga sistem PID atau PLC dalam industri. Selanjutnya ada akuator. Akuator adalah bagian yang melakukan aksi fisik terhadap proses. Pada AC, akuator berupa kompresor dan kipas yang akan bekerja lebih keras atau lebih ringan sesuai perintah controller, sehingga suhu ruangan bisa mendekati target. Untuk prinsip dasar PID sendiri, yaitu ada P atau proporsional, bekerja dengan menghasilkan sinyal kontrol yang besar sebanding dengan error saat itu. Artinya, semakin besar error, semakin besar pula aksi koreksi yang diberikan. Namun, pengendali proporsional saja biasanya masih menyisakan sedikit error tetap. Selanjutnya ada I atau integral. Integral bertugas menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, error kecil yang bertahan lama tetap diperhatikan dan dikoreksi. Inilah yang membuat aksi integral mampu menghilangkan steady state error sehingga sistem benar-benar bisa mencapai nilai set point. Kemudian ada D atau derivative, memperhitungkan laju perubahan error. Dengan kata lain, aksi D mampu memprediksi arah dan kecepatan error. Jika error berubah terlalu cepat, pengendali derivatif akan memberikan sinyal koreksi yang menahan perubahan tersebut. Inilah yang membuat sistem lebih stabil dan tidak mudah overshoot atau melampaui target.
Untuk contoh sederhananya sendiri, ada mesin cuci otomatis. Pada mesin cuci modern, hampir semua prosesnya dikendalikan oleh sistem kontrol. Saat kita memilih mode pencucian, misalnya quick wash atau heavy wash, itu menjadi set point atau target yang diinginkan. Mesin kemudian menggunakan sensor untuk mendeteksi hal-hal seperti jumlah air di dalam tabung, kecepatan putaran, bahkan beban pakaian. Data dari sensor ini dikirim ke controller berupa mikroprosesor yang sudah digunakan. Controller akan membandingkan kondisi nyata dengan set point yang dipilih. Misalnya, jika air belum mencapai level tertentu, controller akan memerintahkan akuator untuk membuka kutub air sehingga air cukup. Saat pencucian berlangsung, controller juga memastikan motor penggerak berputar sesuai kecepatan yang diatur. Jika beban pakaian terlalu berat, controller bisa menyesuaikan durasi putaran atau menambah siklus pembilasan. Selanjutnya kita masuk ke basic control system. Konsep dasar sistem kontrol yaitu pengendali otomatis atau automatic control. Memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik. Selain kepentingannya dalam sistem kendaraan, ruang angkasa, sistem pemandu rudal, sistem autopilot pesawat, sistem robotik, dan sejenisnya. Pengendalian otomatis juga menjadi bagian integral dari proses manufaktur dan industri modern. Sebagai contoh, pengendalian otomatis sangat penting dalam penggunaan mesin perkakas numerik di industri manufaktur. Variabel yang dikendalikan atau kontrol variabel yaitu besaran kondisi yang diukur dan dikendalikan. Dan ada juga variabel yang dimanipulasi atau manipulated variabel. Besaran atau kondisi yang diubah oleh pengendali untuk mempengaruhi nilai variabel yang dikendalikan. Biasanya variabel yang dikendalikan adalah keluaran atau output dari sistem tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi definisi dan terminologi terkait sistem kendali. Ada beberapa sistem variabel sistem dan komponennya adalah nomor 1, sistem kontrol pneumatik, yaitu medium kerja dalam sistem kontrol pneumatik menggunakan fluida yang dapat dinampakkan seperti udara karena bisa dibuang ke atmosfer hingga akhir siklus kerja berangkat, sehingga tidak membutuhkan jalur balik. Yang kedua ada sistem kontrol hidrolik. Sistem kontrol hidrolik mempelajari fluida yang tidak dapat dimanfaatkan perangkat hidrolik. Menggunakan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan seperti minyak sebagai medium kerja, sistem level cairan yang terdiri dari tangki penyimpanan dan pipa penghubung merupakan contoh sistem hidrolik di mana gaya pendorong timbul karena perbedaan ketinggian cairan dalam tangki. Selanjutnya ada masukan referensi, merupakan sinyal masukan aktual ke dalam sistem kendali. Selanjutnya ada proses, segala operasi yang harus dikontrol, misalnya proses kimia, ekonomi, atau biologis. Selanjutnya ada elemen umpan balik, unit yang menyediakan sarana untuk mengembalikan keluaran sistem agar dapat dibandingkan dengan masukan referensi. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan adalah sinyal yang cenderung mempengaruhi keluaran sistem secara negatif. Jika gangguan dihasilkan di dalam sistem, disebut internal disturbance. Sedangkan jika gangguan berasal dari luar sistem yang menjadi masukan, disebut external disturbance. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.